Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 19 Desember 2023. Semakin mendekat perayaan Natal, bacaan-bacaan hari ini berbicara soal pewartaan kelahiran tokoh-tokoh besar. Dalam kitab Hakim-Hakim sebagai bacaan yang pertama, dikisahkan bagaimana kelahiran Simson diberitahukan oleh malaikat. Simson menjadi orang pilihan yang tidak akan minum anggur dan minuman yang memabukkan. Dari bacaan Injil, kisah pemberitaan kelahiran Yohanes Pembaptis disajikan. Digambarkan ketika Zakaria mendapatkan tugas untuk berdoa di bait Allah dan membakar ukupan. Ia diberi penampakan oleh malaikat yang mengabarkan bahwa doa-doanya akan dikabulkan. Elisabeth istrinya akan melahirkan seorang anak bagi dirinya dan harus dinamai Yohanes. Ia sebagai pemersiap jalan Tuhan tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia penuh kuasa Roh Kudus dan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya dengan kuasa Roh dan kuasa Elia. Namun Zakaria mempertanyakan bagaimana itu terjadi karena aku sudah tua dan istriku pun lanjut usia. Karena ketidakpercayaan itulah Zakaria mendapat tanda, yakni menjadi bisu. Dan sampai nanti Yohanes lahir, Zakaria tetap bisu. Saudari-saudaraku terkasih, sikap Zakaria seringkali menjadi sikap kita. Di satu sisi ia mohon kepada Allah, tapi ketika diberi rambu-rambu harapan akan mendapatkan, ia tidak percaya, ia ragu-ragu, ia mempertanyakan, mana mungkin aku dan istriku sudah tua bisa melahirkan seorang anak. Sekalipun tandanya jelas, Yohanes yang akan dilahirkan oleh pasangan Zakaria dan Elisabeth membuat ayahnya belum percaya, sehingga ditandai dengan kebisuan. Pengalaman ini luar biasa karena terjadi di luar pikiran manusia. Tetapi bagi Allah tiada yang mustahil. Pengalaman Zakaria menjadi pengalaman kita. Kita berulang kali terus-menerus memohon. Dan ketika ada tanda-tanda, ada pengabulan, kita ragu-ragu, kita kurang percaya. Seringkali dalam bahasa saya mengatakan, ndak iyo. Iman tidak kuat. Karena apa?
karena yang dipakai adalah pola pikir manusia. Sedangkan bagi Allah tiada yang mustahil. Maka selama kita terus memakai pola pikir kita tidak pernah akan bisa melihat kasih karunia Allah yang telah kita mohon. Seperti Yohanes, setelah diberi kabar bahwa istrinya akan mengandung, ia ragu-ragu dan tidak percaya. Karena Yohanes berpikir secara manusiawi, ia dan istrinya secara lanjut usia mustahil untuk dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi malaikat memberikan peneguhan, engkau akan menjadi bisu sampai semuanya ini terjadi. Selama kita tidak pernah memakai pola pikir Allah, kehendak Allah, dan jalan Allah, sulit untuk mempercayai mukjizat, sulit untuk percaya kemustahilan, yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita seringkali mempertanyakan kuat kuasa Allah, karena kita menyandarkan hidup hanya kepada dunia dan kehendak pribadi. Beda dengan Maria. Ia dengan garansi Roh Kudus akhirnya mengamini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita bersyukur karena Allah terus-menerus menjaga, memperhatikan, membimbing kita. Untuk dapat memahami, kita harus meninggalkan pola pikir kita dan mencoba mengerti kehendak Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tokoh-tokoh istimewa dilahirkan untuk menyongsong, menyambut, mempersiapkan jalan bagi penebus. Kalau pemersiapnya begitu disiapkan dan luar biasa kelahirannya, pastilah yang kita nantikan jauh lebih besar. Untuk itu, kita harus semakin sadar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka mari kita mempercayakan hidup, karya, tindakan kita hanya kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Meskipun kadang tidak masuk di akal kita, namun kita yakini bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dengan demikian, Yohanes memberikan kesaksian bisu. Dengan kebisuannya itu, ia menunjukkan kepada banyak orang, Allah telah memberikan rahmat-Nya kepada Yohanes. Kesaksian tidak harus dengan kata-kata, tidak harus dengan tindakan, tetapi dengan saksi bisu, mempercayai campur tangan Allah dalam diri kita. Dan kita diajak untuk berani menanggalkan pola pikir kita dan mengenakan pola pikir Allah, kehendak Allah dalam hidup kita. Semoga kesaksian bisu Yohanes mendorong kita, iman kita, untuk semakin meyakini akan karya Allah. Bagi Allah tiada yang mustahil. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu, kami kau beri pelajaran bagaimana kami harus berani beriman dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, meskipun kadang nampaknya mustahil bagi kami. Namun bagimu tiada yang mustahil. Kuatkanlah iman umatmu yang kadang lemah, ragu-ragu, mandek, agar kau dorong untuk terus berjalan, karena bagimu tiada yang mustahil. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah dengan itu semua kami akhirnya sungguh kedapatan setia dan mempersembahkan hidup hanya kepadamu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mengingat lonjakan virus corona sudah mulai terasa, saya mengajak untuk kembali menerapkan protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan agar kita semakin mendapatkan hidup sehat dan juga menyehatkan orang lain. Kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Komsos untuk saling mengucapkan selamat Natal, baik secara pribadi atau perorangan, secara kelompok, secara komunitas, secara keluarga, ataupun bagi perusahaan atau usaha yang akan ditampilkan. Semoga ucapan kita meneguhkan teman-teman yang lain, umat yang lain. Komsos masih menggelar pameran foto sampai tanggal 2 Januari. Silakan dimanfaatkan untuk melihat-lihat dari masa ke masa. Saya himbau umat yang berada di sekitar gereja dan yang masih muda, diharapkan setengah saya wajibkan untuk mengikuti misa Natal yang kedua pada pukul 8 malam. Sedangkan yang sudah sepuh-sepuh dan tinggal di lingkungan jauh dari gereja diperbolehkan untuk mengikuti misa yang pertama. Saya ulang tempat parkir. Misa pertama pukul 5:30. Parkir kendaraan roda 2 di SMP 1. Parkir roda 4 di pendopo kabupaten dan halaman Dukcapil. Untuk misa kedua, motor atau roda 2 di SMP 1. Misa kedua, kendaraan roda 4 di lapangan parkir Taruna. Saya berharap pembagian agak rata sehingga bisa mengkhidmatkan perayaan Natal. Semoga kita mampu berkorban demi orang lain, terutama yang muda dan dekat gereja. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam membantu kegiatan gereja,
baik dengan doa-doa, tenaga dan karya serta dana, sehingga memampukan kita untuk terus berjuang melayani umat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.